Kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan. Pengertian kepemimpinan protektif fokus pada nilai-nilai spiritual dan moral, meningkatkan motivasi dan kerjasama. Nah, kepemimpinan protektif dalam sebuah lembaga pendidikan ini adalah model kepemimpinan yang berfokus pada setiap nilai-nilai spiritual dan moral dan kemampuan memberikan bentuk motivasi terhadap bawahannya untuk meningkatkan kepuasan yang tinggi serta menjamin sebuah kerjasama dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya ada menurut beberapa ahli atau beberapa teori. Yang pertama, menurut teori Galim Purwanto, kepemimpinan itu adalah sekumpulan kemampuan dan sifat kepribadian termasuk kewibawaan yang digunakan untuk meyakinkan anggota agar melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanpa paksaan. Yang kedua, menurut teori E. Mulyasa, kemudian kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain serta membimbing mereka dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut teori George Terry, kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan pengikut yang mempengaruhi kerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk memimpin. Yang keempat, menurut teori Max Weber, kepemimpinan adalah kegiatan membimbing kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada proses kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkah utamanya dalam proses kepemimpinan protektif ini, yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pemimpin harus memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswanya. Itu memiliki analisis lingkungan pendidikan termasuk kondisi fisik, sumber daya, dan dinamika internal. Yang kedua, pemberian dukungan yang diperlukan seperti pelatihan, bimbingan, dan fasilitas yang memadai. Ini juga termasuk pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran yang memenuhi kebutuhan semua peserta didik. Dan pemimpin harus memiliki keterampilan kunci seperti kemampuan mengorganisir, memupuk kepercayaan diri guru dan staf, membangun kerjasama dalam sebuah lembaga pendidikan, dan mendorong partisipasi staf dalam mencapai tujuan sekolahnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan positif, membangun iklim kerja yang kondusif, di mana semua anggota itu merasa aman untuk berinovasi dan berkolaborasi. Ini melibatkan peran pemimpin dalam penampilan keteladanan menggunakan otoritas dengan bijak dan mengembangkan rasa percaya diri personalnya. Komunikasi yang efektif menggunakan komunikasi efektif untuk membangun hubungan yang kuat dengan semua anggota timnya. Komunikasi yang terbuka dan transparan juga membantu dalam memahami kebutuhan dan memecahkan masalah. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian evaluasi kinerja. Secara berkala, mengevaluasi efektivitas strategi kepemimpinan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan tindakan korektif untuk meningkatkan kinerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pada protektif dalam lembaga pendidikan. Ada beberapa problem yang ada di lembaga pendidikan serta analisisnya yang mengenai masalah. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada juga kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan harus mampu memberikan arahan yang jelas dan mendukung pengembangan pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, kompetensi pemimpin. Keterampilan dan pengetahuan pemimpin sangat berpengaruh dalam menciptakan iklim yang positif dan produktif. Yang ketiga, budaya sekolah. Nilai
dan norma yang ada dalam sekolah memengaruhi bagaimana pemimpin dan staf berinteraksi dan bekerja sama. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama, kondisi lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial di sekitar sekolah dapat mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan siswa serta stafnya. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat mendukung atau menghambat proses kepemimpinan yang efektif. Adapun faktor positifnya, manfaat kepemimpinan protektif. Yang kedua, perlindungan dan dukungan. Kepemimpinan protektif menciptakan lingkungan yang aman bagi anggota timnya. Ini memastikan bahwa mereka merasa terlindungi dan didukung dalam menghadapi tantangannya. Yang ketiga, motivasi dan dorongan. Pemimpin yang protektif dapat memotivasi anggota timnya untuk mencapai suatu tujuan dengan memberikan dorongan positif dan mengakui usaha mereka. Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan protektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sumber daya bimbingan dan perhatian yang diperlukan bagi siswa dan pengajarnya. Adapun faktor negatifnya, seperti potensi masalah, ketergantungan yang berlebihan, kurangnya motivasi, pengembangan kemampuan yang terbatas. Yang pertama, potensi masalah. Situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan kesulitan atau konflik di masa depan. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan. Situasi di mana seseorang terlalu bergantung kepada orang lain atau sumber daya tertentu yang dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi masalah sendiri. Yang ketiga, kurangnya motivasi. Ketidakmampuan atau keengganan untuk berusaha mencapai tujuan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang keempat, pengembangan kemampuan terbatas. Kondisi di mana individu tidak memiliki kesempatan atau dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mengakibatkan stagnasi dalam perkembangan. Yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang beberapa faktor-faktor yang bisa mengatasi dan mempengaruhi kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan. Nah, bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal. Di dalam internal itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Nah, dalam meningkatkan komunikasi ini, kita bisa melihat banyak komunikasi seorang kepala sekolah, staf, siswa, dan guru itu terputus ketika adanya permasalahan-permasalahan. Seharusnya seorang pemimpin ataupun kepala sekolah dia harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Bagaimana nih caranya kita tidak terputus dalam komunikasi, karena sebuah komunikasi itu sangat penting dalam lembaga pendidikan, apalagi adanya kerjasama antara guru, siswa, dan staf kepala sekolah. Nah, dengan adanya komunikasi itulah semua bisa terselesaikan dengan baik. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena dengan adanya komunikasi kita bisa terbuka kepada atasan, bawahan, dan siswa. Nah, begitu. Jadi kalau untuk yang mengoptimalkan sumber daya ini, nah, yang kedua itu ada membangun kerjasama, yang dimana membangun kerjasama ini perannya lebih kepada pemimpin pendidikan, yang dimana pemimpin pendidikan atau kepala sekolah yang sering kita sebut dalam sekolah dasar, menengah, ataupun lainnya, itu wajib membangun kerjasama antara komunitas, masyarakat, dan organisasi-organisasi lain, yang dimana pada kerjasama tersebut itu untuk membangun kualitas pendidikan, seperti fasilitas yang kurang ataupun kerjasama antar masyarakat, yang dimana kerjasama antar masyarakat itu sangat lebih penting daripada yang lain. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena tanpa adanya masyarakat kita tidak bisa mendapatkan peserta didik, karena peserta didik itu kan dari masyarakat. Kita percuma juga kita untuk membangun lembaga pendidikan, tetapi ketika kita tidak bisa membangun kerjasama dengan masyarakat, itu sangat tidak bisa menjalankan pendidikan secara efektif. Nah, gitu. Jadi kalau yang kedua, yang pertama tadi menjalin
kerjasama antar masyarakat. Yang kedua itu menjalin kerjasama kepada organisasi, pemerintah dan lain-lain. Tapi kalau untuk pemerintah itu udah pasti, karena kan kita lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu di bawah naungan sekolah, kecuali pemerintah, kecuali kita itu sekolah kita bangun sendiri. Tetapi dengan kita bangun sendiri juga kita harus membutuhkan pemerintah, gitu kan. Jadi kalau misalnya organisasi seperti kita membutuhkan dana-dana yang emang bukan dari pemerintah, gitu. Jadi kita bisa membangun organisasi-organisasi di luar sana, dan yang tujuannya itu untuk memenuhi fasilitas yang mungkin pemerintah itu belum bisa memenuhi, tetapi sekolah kita sudah ingin memenuhi tersebut. Jadi sebagai pemimpin itu harus gagah dalam membangun kerjasama. Untuk apa? Untuk menjamin lembaga pendidikan bisa berjalan dengan baik. Yaitu ada mengatur organisasi. Mengatur organisasi ini lebih melibatkan kepada peran pemimpin, di mana seorang pemimpin harus mampu mengatur bawahannya dengan apa? Dengan bagaimana caranya organisasi tersebut ataupun apa yang sudah menjadi kewajiban itu berjalan dengan lancar. Jadi seorang pemimpin itu mampu membagi, membuat aturan, serta membangun staf-staf yang emang bisa untuk dalam mengatur organisasi. Nah, jadi kita bisa mengambil contoh, misalnya seorang pemimpin mengatur bawahannya dengan aturan-aturan yang mereka emang bisa lakukan. Tetapi banyak yang kita lihat pemimpin ini ada yang emang pemimpin hanya membagi saja. Mereka tidak melihat apakah bawahannya itu bisa melakukan hal tersebut, melakukan organisasi yang telah dibagi untuk mereka jalankan. Tapi seharusnya sebagai pemimpin yang profesional, dia harus menciptakan rasa peduli ataupun rasa yang bisa menimbulkan bahwasannya kita paham bahwasannya bawahan kita itu mampunya di bidang ini. Nah, itu yang membuat organisasi itu berjalan dengan lancar dan baik. Ketika seorang bawahan itu sudah ditetapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang emang mereka ketahui di basic mereka ataupun yang lainnya, nah mereka itu akan lebih bermotivasi untuk selalu bekerja karena mereka sudah tahu bahwasannya itu basic mereka. Tetapi banyak yang kita lihat ternyata tidak seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak contoh lainnya juga yang seharusnya kita pelajari. Bagaimana seorang pemimpin itu harus melihat bawahannya terlebih dahulu sebelum dia mengatur bawahannya untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir itu ada bertanggung jawab atas kasus-kasus. Ini juga lebih peran kepada pemimpin, yang dimana pemimpin harus melihat apa saja kasus-kasus yang sering terjadi pada sekolah. Yang kita lihat untuk saat ini bullying. Kalau untuk bullying, bagaimana kebijakan sekolah untuk mengatur tim kasus-kasus tersebut, yang dimana tim itu tidak perlu banyak, yang penting dalam tim tersebut mampu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi dalam lembaga pendidikan tersebut. Seperti bullying ini sudah merajalela di mana-mana. Bagaimana seorang pemimpin mampu menciptakan tim yang bisa menangani bullying tersebut. Nah, dengan apa? Tidak ada anti-bullying di dalam sekolah tersebut. Ini lebih peran kepada kepemimpin. Jadi seorang pemimpin itu sangat berat perannya. Nah, untuk peran kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan, ini sudah pasti dari kata kepemimpinan itu emang letaknya udah pada pemimpin. Jadi lebih banyak kepada pemimpin. Seorang bawahan itu hanya mengikut pemimpinnya, tetapi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang pintar, pemimpin yang tanggung jawab itu adalah pemimpin yang mampu mengatur bawahannya dengan sesuai apa yang sudah diterapkan dalam pendidikan, bukan seorang pemimpin yang mampu mengatur bawahannya tetapi sesuai kriteria pemimpin tersebut. Nah, gitu. Baiklah, selanjutnya itu ada peran kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih peran penting yang bisa kita ambil. Kenapa peran protektif dalam lembaga pendidikan itu sangat dibutuhkan? Karena dalam peran kepemimpinan protektif lembaga pendidikan itu melibatkan beberapa strategi, yang di dalam strategi tersebut bisa membangun staf dan menciptakan lingkungan-lingkungan yang dimana lingkungan itu untuk meningkatkan suatu mutu sekolah dalam lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah kontribusi terhadap pendidikan. Yang dimaksud daripada kontribusi terhadap pendidikan, yaitu sumbangan atau dukungan yang diberikan kepada siswa ataupun bawahannya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat. Nah, jadi bisa dalam bentuk apa gitu. Jadi, bisa kita lihat kontribusi terhadap pendidikan itu bisa dilihat dari
sumber daya, waktu, kerjasama, ataupun ide-ide yang mana dengan langkah-langkah tersebut kita bisa menentukan bagaimana ke depannya mutu pendidikan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa membuktikan bahwasanya mutu tersebut bisa meningkat. Nah, gitu. Jadi contohnya seorang guru dia yang mampu menghabiskan waktunya untuk mengajar di luar jam pelajaran, yang mana ada sisi yang lain, ada siswa ataupun siswi yang emang EQ-nya itu sangat rendah ataupun kurang, di mana seorang guru dengan kewajibannya dia mampu mengelola waktunya untuk mendidik mereka di luar jam pelajaran. Karena apa? Karena kalau misalnya di jam pelajaran itu cuman hanya beberapa yang bisa mereka pahami, tetapi ada seorang siswa ataupun siswi yang harus belajarnya itu emang harus ditekankan sekali. Nah, dengan ini, dengan adanya kontribusi terhadap pendidikan, guru itu wajib untuk mencari solusi ataupun bagaimana caranya murid yang mereka didik itu dapat meningkatkan mutu pendidikan. Misalnya seperti itu tadi yang saya bilang. Nah, jadi ya mungkin dengan adanya ide-ide ataupun guru menghabiskan waktu untuk mengajar peserta didik di luar jam pelajaran, ini memungkinkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu optimalisasi sebenarnya melibatkan suatu penggunaan teknologi, pengelolaan waktu ataupun segala sesuatu yang telah disediakan dalam lembaga pendidikan yang bentuknya itu lebih ke teknologi. Jadi dengan adanya optimalisasi sumber daya ini, seorang guru ataupun pemimpin dia harus mampu menyesuaikan atau menempatkan ini lebih ke seorang guru harus ditempatkan pada bidang-bidang yang mereka minati. Jadi ketika sudah ditempatkan pada bidang yang mereka minati seperti bidang teknologi, nah jadi teknologi seperti laptop ataupun yang lain, biasanya kita bilang dalam sekolah itu komputer ataupun infocus, pokoknya alat-alat teknologi yang mampu mengaruhi faktor-faktor yang bisa merubah atau meningkatkan mutu pendidikan, itu seharusnya seorang pemimpin bertindak tegas untuk menempatkan seorang guru ataupun staf kepada bakat yang mereka minati. Dan ketika sudah pada minatnya ataupun pada bakatnya, mereka mampu menyampaikan apa program-program yang bisa mereka lakukan dalam teknologi tersebut. Tetapi ketika seorang pemimpin menyesuaikan seorang guru itu tidak dalam bakatnya ataupun minatnya, itu akan terjadi kesalahan ataupun kesalahpahaman lah antara siswa dan guru, yang dimana sering terjadi seorang guru yang tidak minat dalam bakatnya menyampaikan program teknologi, mereka hanya menyampaikan yang setahu mereka, seharusnya tidak seperti itu, karena teknologi bisa mempengaruhi peningkatan mutu sekolah. Faktor-faktor yang dapat mengatasi dan mempengaruhi kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan yaitu yang bisa kita lihat dari faktor eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini yang pertama kita bisa lihat dari jalin komunikasi dengan stakeholder. Nah, pasti banyak nih yang bertanya-tanya tentang stakeholder itu apa. Nah, stakeholder itu adalah peran penting yang ada dalam sekolah, yaitu kerjasama. Di dalamnya itu terdapat orang tua siswa, organisasi, pemerintah, dan non-pemerintah. Nah, jadi ketika kita sudah jalin komunikasi dengan stakeholder, orang tua, kita otomatis dapat dukungan dari orang tua tersebut. Misal ada pertemuan rutin nih. Pertemuan rutin ini yang bisa membuat komunikasi lebih efektif. Jadi ketika ada keputusan-keputusan yang terbaru untuk menjalankan mutu pendidikan, lembaga pendidikan, nah kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan adanya pertemuan rutin dengan semua yang berpihak dalam stakeholder tersebut. Nah itu, jadi kalau misalnya ada seperti kita lihat di dalam lembaga pendidikan itu, kalau untuk tingkat menengah biasanya ada pembayaran OSIS. Nah, dengan adanya pertemuan rutin ini, kita mampu menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua. Jadi ketika ada saran ataupun kerjasama yang harus kita jalin dengan orang tua siswa ataupun organisasi pemerintah, maka dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin itu, kita mampu menjelaskan, mampu menerima saran. Jadi bisanya berjalannya lembaga pendidikan secara efektif dan efisien itu terjadinya karena adanya jalin komunikasi dengan stakeholder. Nah, yang terakhir faktor eksternal yaitu kebangkitan kemitraan. Nah, dalam konteks kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan, yaitu kemitraan ini lebih merujuk pada kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, kemitraan dalam pendidikan ini lebih
berhubungan kerjasama antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, jadi ketika sudah ada kerjasama ataupun ada pihak yang berkepentingan dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, ketika sudah ada dalam diri kita sebagai orang tua, siswa, guru, dan stakeholder tadi, maka sudah ada peran yang timbul dalam diri kita, yaitu kebangkitan kemitraan tersebut, yaitu menjalin hubungan. Dengan adanya menjalin hubungan yang kuat dalam proses kepentingan yang berpihak untuk proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan, itu mampu meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, cara membangun hubungan yang kuat itu tadi seperti diskusi, pertemuan rutin dengan stakeholder tadi, itu sangat stakeholder dengan kebangkitan kemitraan itu sangat berhubungan, karena di dalamnya itu juga mencakup stakeholder tersebut. Cuman caranya aja yang berbeda. Tetapi kalau untuk kita lihat dari sisi positif, itu sangat berhubungan sekali. Sekian yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi dan bersama rekan saya. Nah, jadi kepemimpinan protektif lembaga pendidikan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan protektif lembaga pendidikan itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Nah, dengan cara apa? Ya, kita harus memerlukan cara-cara atau pendekatan strategi untuk mengatasi semua yang terjadi, tantangan yang terjadi yang bentuknya itu negatif. Nah, jadi dari semua materi yang saya bahas dan rekan saya tadi, mungkin banyak terdapat kesalahan serta kurang pemahaman dalam menjelaskan ataupun memaparkan tentang kepemimpinan protektif dalam lembaga pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, saya mewakili teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.